Jangan abaikan satu skill ini kalau kamu berharap suatu saat dipromosi. Apa tuh skillnya? Skillnya adalah namanya skill basa-basi. Waduh, skill basa-basi kok perlu dipelajari ya? Jadi gini teman-teman, kalau memang istilah basa-basi yang kesannya itu agak negatif, oke lah kita ambil agak lebih umum saja. Skillnya namanya skill untuk membangun percakapan. Kenapa skill ini penting? Karena salah satu pendukung karir kita adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, nanti ujungnya adalah mempersuasi, bernegosiasi dengan orang dari berbagai macam jenis. Dan kemungkinan kita akan bernegosiasi, mempersuasi orang-orang yang tidak dekat secara langsung dengan kita. Ya mungkin gampang ya mempersuasi rekan kerja, mempersuasi teman satu tim, mempersuasi atasan kita langsung. Masalahnya dalam perjalanan karir kita akan sangat sering kita diminta untuk mempersuasi atasan orang lain, atasan di atas atasan kita lagi, orang lain di luar organisasi kita, orang lain yang kita cuma ketemu waktu mungkin sekitar 5 menit udah bagus, kadang-kadang 10 menit mungkin kalau beruntung. Jadi sangat lebih sering kita akan ketemu situasi kayak gitu. Nah, sebelum kita bisa bicara hal-hal yang sifatnya esensial, solusi yang mau kita tawarkan, produk yang mau kita jual, proposal yang mau kita tawarkan, itu pintu masuknya adalah percakapan. Maka skill membangun percakapan jadi penting karena ini memungkinkan orang buat percaya sama kita dan mau ngasih kita waktu 5 menit, 10 menit, syukur-syukur setengah jam, 1 jam. Kalau kita nggak dapat waktunya, boro-boro kita mau yakinkan. Dan kita nggak hanya bisa mengatakan bahwa wah orangnya nggak asik, orangnya kaku, orangnya so sibuk. Nggak bisa hanya bicara seperti itu, karena itu hanya menunjukkan bahwa ya dia memang belum trust sama kita. Mungkin dia punya banyak kesibukan, banyak hal yang ada di pikiran dia, di tanggung jawabnya dia. Maka kita memang mesti dapetin trustnya. Nah salah satu pintu masuknya adalah kemampuan kita membangun percakapan. Nah, ini mungkin gampang bagi orang-orang yang alamiah ya. Orang-orang yang komunikasinya udah bagus dari kecil begitu ya bercakap-cakap dengan orang nggak pakai training sekalipun bagus-bagus aja. Gampang-gampang aja. Tapi orang kayak saya terutama itu orang yang aslinya tidak mudah untuk membangun percakapan. Maka dari itu saya dulu perlu menyengaja untuk belajar. Nah, belajarnya gimana? Nah, yang saya dapatkan dari beberapa senior-senior saya adalah ternyata kita perlu memperluas minat kita. Apa yang orang lain minati, kalau bisa kita cari tahu serunya apa, bagusnya apa bagi dia atau bagi mereka. Karena kita nggak pernah tahu apa pintu masuk untuk bercakap-cakap itu. Kadang-kadang pintu masuknya adalah hobi, kadang-kadang yang lain, kadang-kadang keluarga. Nah disitulah kita mesti latihan meminatkan diri sehingga kita punya banyak wawasan untuk membuka percakapan.